Kondisi lulu lantah, porak-poranda tak bersisa. Inilah pemandangan yang saya dapati ketika pertama kali menginjakan kaki di Aceh Tamiang, salah satu lokasi terparah banjir bandang di Provinsi Aceh. Akses jalan yang terputus membuat Kecamatan Karangbaru dan Kuala Simpang Aceh Tamiang baru bisa ditembus pasca 7 hari banjir bandang terjadi. Saat ini saya berada di atas pemukiman warga yang sudah rata dengan tanah. Dapat Anda lihat saudara, di sekeliling saya ini merupakan bekas-bekas bangunan rumah warga yang hancur akibat diterpa banjir bandang yang terjadi Rabu lalu. Saya bertemu dengan satu keluarga di Kecamatan Karangbaru yang bertahan hidup di lantai 2 rumahnya yang sudah hancur. Ironisnya, minimnya bantuan membuat mereka terpaksa minum genangan banjir untuk bertahan hidup. Setelah banjir terjadi, bagaimana bisa bertahan hidup sampai dengan ini kan sudah memasuki 8 hari. Bagaimana bisa bertahan hidup sampai dengan saat ini? Ya menunggu-nunggu bantuan lah bang, nunggu-nunggu bantuan ya, habis itu ya apa yang ada yang di sini ya kita minum kayak air sumur sisa kan. Dan betul, Bang mengkonsumsi air bekas-bekas genangan banjir nih Bang? Iya bang ya, mau tidak mau lah bang kan. Air banjir ataupun genangan air yang dikonsumsi oleh warga. Di sini saya menunjukkan visual, ini adalah air ataupun genangan banjir yang mana warga terpaksa mengkonsumsinya karena ketiadaan air bersih ataupun bantuan air bersih sampai dengan saat ini. Nantinya air-air yang berlumpur ini, air banjir yang berlumpur ini akan disaring terlebih dahulu oleh masyarakat. Kondisi yang sama juga saya temui di Kecamatan Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Bahkan warga mengaku belum mendapatkan bantuan sejak banjir menerjang. Dan Pak, apakah sudah ada bantuan nih Pak? Belum ada Pak, sampai sekarang belum ada bantuan Pak. sama sekali, belum ada. Kami menunggu itulah Pak, kami Pak. Kami butuh beras, air bersih. Kami butuh beras sama air bersih lah. Tolong segera dikirim Pak. Air kayak gini yang kami Kami gunakan Pak. Masih banyak yang terjebak di dalam Pak. yang seadanya saja di sini. Dalam. Enggak tahu, kami enggak bisa bilang apa lagi nih Pak. Udah nasib kami. Tolongannya Pak. Hingga saat ini pemerintah terus berupaya membuka akses jalur darat yang masih terisolasi demi bisa segera memberi bantuan kepada korban bencana banjir. Emir Syapurba, Dedi Ginting, Aceh Tamiang, Kompas TV. Distribusi dan evakuasi korban via udara masih terus dilakukan mengingat sejumlah lokasi masih terisolasi. Lalu bagaimana distribusi bantuan via udara ini diberlakukan? Kita akan berbincang dengan Kapten Penerbang Misbahul Khoir Ilabi Fadilah. Penerbang dari Skadron Udara 8 TNI Angkatan Udara yang saat ini berada di Lanut Suwondo, Medan, Sumatera Utara. Kapten Fadilah, selamat sore. Selamat sore. Ya, Kapten Fadilah, betul Anda tadi ikut memberikan bantuan khususnya di lokasi Bener Maria dan juga Aceh Tamiang. Seperti apa distribusi bantuan yang diserahkan? Jadi untuk kami dari TNI Angkatan Udara menggunakan helikopter melaksanakan distribusi di Aceh Tamiang, Mbak. Pelaksanaannya untuk di sana sendiri kita diberikan spot oleh ASOP kami, grup heli, kemudian kami laksanakan pendistribusian di sana. Seperti yang kita ketahui bahwa di sana masih terisolir. Untuk warga belum mendapatkan makan kurang lebih 3-4 hari, sehingga kita mendistribusikan air dan sembako di sana. Dan juga fasilitas sana sudah tidak dapat digunakan, seperti listrik, kemudian kendaraan-kendaraan, jembatan-jembatan tidak bisa masuk sana, sehingga hanya bisa digunakan melalui jalur udara pendistribusiannya. Demikian, Mbak. Kapten Fadilah, kalau dari visual yang sempat dikirimkan, ini kan heli Anda bisa dikatakan cukup rendah seperti itu terbangnya namun tidak mendarat. Apakah ada kendala terkait pendistribusian atau seperti apa? Untuk kendala pendistribusian sendiri sebenarnya di sana kita tidak bisa mendarat dengan sempurna. Akan tetapi kita menggunakan hanging power atau tidak ditempelkan di dalam tanah.
di tanah, sehingga kita bisa melaksanakan distribusian secara optimal kepada warga dan warga dapat menerima dengan baik semua distribusi yang kita berikan bantuan, baik itu air mineral ataupun sembako kepada masyarakat dan warga. Demikian, Mbak. Lalu ini kan ada banyak warga yang memang diinformasikan belum mendapatkan bantuan atau jika pun dapat kondisinya jumlahnya masih minim. Kalau dari yang Anda lihat di lapangan seperti apa kondisinya dan apakah bantuan yang sempat dikirimkan ini sudah diterima oleh seluruh warga? Baik, Mbak. Untuk yang kami lihat sendiri memang seperti itu adanya, banyak yang masih kekurangan, akan tetapi sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini, ASOP kami dengan Satgas UD untuk penanggulangan bencana tetap bekerja untuk menentukan spot-spot yang akan kita laksanakan. Sehingga pada satu hari saja kita bisa sampai 8 spot, Mbak. Untuk helikopter ini satu hari kita bisa sekali flight bisa 2 tempat, kemudian satu hari bisa 3 sorti, sehingga kurang lebih ada 8 tempat per harinya. Sampai dengan saat ini masih di plotting, untuk besok akan terus berlanjut sampai dengan instruksi lebih lanjut ini. Oke, lalu pemilihan lokasi mana yang dapat memperoleh bantuan lebih dulu dan lokasi mana yang dianggap lebih penting untuk mendapatkan bantuan berdasarkan apa ini nantinya? Jadi untuk itu kami sudah mendapatkan sendiri dari Satgas kami, dari asisten grup kami, sehingga kami malam diberikan informasi untuk besoknya terbang ke daerah yang ditentukan. Artinya titik-titik yang akan diberikan bantuan atau didistribusikan sudah ditentukan, seperti itu ya? Betul. Jadi setiap pemasukan laporan-laporan dari pimpinan dimasukkan, kemudian diserahkan ke kami yang melaksanakan. Untuk isi ataupun dari bantuan ini isinya apa saja, Kapten? Apakah dari tim juga mengetahui? Mengetahui, untuk kami sendiri mendistribusikan air mineral, kemudian sembako seperti beras, makanan instan seperti mie instan, kemudian roti-roti, dan juga minyak, seperti itu, Mbak. Dalam satu kotak itu apakah memang untuk satu keluarga kah atau memang seperti apa? Atau memang ya sudah random saja seperti itu, Kapten? Izin untuk daerah terisolir kita tidak bisa, Mbak, untuk terperinci seperti itu. Kalau kita daerah terisolir, kami landingkan pesawat kami, kemudian kami drop logistik kepada masyarakat dan warga yang ada di sekitar. Untuk satu Sehingga kali, tidak ada, ya. Silakan. Sehingga tidak ada misalnya ini untuk satu warga, satu keluarga, tidak bisa seperti itu, Mbak. Untuk satu kali dropping bantuan itu bisa membawa berapa distribusi logistik, Kapten? Untuk kami, satu helikopter kami bisa mampu kurang lebih 2 ton, sehingga satu daerah kami beri kurang lebih 1 ton. 1 ton untuk satu daerah, karena untuk satu hari penerbangan bisa, satu kali penerbangan bisa di 2 titik seperti itu ya, Kapten ya? Betul. Kapten Fadila, bisa mungkin digambarkan ke kami apa saja kesulitan yang ditemukan tim khususnya dari TNI Angkatan Udara untuk mendistribusikan bantuan, dan untuk esok hari agendanya akan seperti apa? Untuk kesulitan yang kami dapatkan adalah karena medannya di sini masih berlumpur dan bekas banjir, sehingga tidak bisa kita landing dengan sempurna. Sehingga kita perlu menggunakan skill atau kemampuan masing-masing penerbang mendaratkan helikopter dengan tetap aman dan dapat mendistribusikan semuanya dalam keadaan utuh kepada warga dan masyarakat sekitar. Sehingga dapat tersalurkan kepada titik-titik yang dirasakan terisolir dan belum mendapatkan dukungan dari pemerintah. Kita laksanakan melalui jalur udara, khususnya helikopter, langsung ke spot-spot yang dibutuhkan. Oke. Demikian, Mbak. Untuk di Lanut Suwondo Medan sendiri ada berapa helikopter yang disiagakan? Untuk TNI AU sendiri di Lanut Suwondo ada 2 helikopter TNI AU, kemudian 1 helikopter Bell, dan juga 1 helikopter TNI AL.
Oke, jadi ini akan disebar khususnya untuk daerah-daerah terisolir yang belum mendapatkan bantuan. Terima kasih Kapten Penerbang Misbahul Khoir Ila Bifadilah, penerbang dari Skadron Udara 8 TNI Angkatan Udara. Jaga kesehatan Anda dan salam kami untuk tim yang bertugas.